Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Arya Al-Hafizul Ihsan. My NPM are 1911040277 and I'm studying college at the 5th semester on English education and I'm from G class. In this video, I want to explain about the need analysis and the syllabus from my journal articles. My journal articles title is the need analysis of a maritime English learning materials for nautical students of Maritime Academy in Indonesia based on the STCW 2010 curriculum. Jadi di dalam jurnal artikel ini peneliti mengkaji sebuah penelitian mengenai need analysis atau kebutuhan bahan pembelajaran bahasa Inggris dalam bidang kemaritiman untuk siswa maritim nautika atau siswa Taruna Bahari Akademi Maritim di Indonesia berdasarkan kurikulum STCW tahun 2010. Dan di dalam jurnal artikel ini peneliti mengkaji need analysis dengan beberapa tahapan. Yang pertama, di dalam need analysis ini peneliti mengkaji tentang research metodologi. Di sini di dalam research metodologi berisi sumber atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam membuat sebuah need analysis. Kebutuhan untuk siswa-siswa bahari atau taruna-taruna muda di Akademi Kemaritiman. Di dalam research metodologi itu ada beberapa tahapan yang peneliti kaji. Lebih tepatnya ada 3 aspek yang peneliti kaji. Yang pertama itu partisipan. Partisipan ini adalah orang-orang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini oleh peneliti. Yang kedua yaitu instrument for collecting data. Dalam instrument for collecting data itu merupakan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti guna mengetahui materi yang relevan atau pembelajaran yang relevan dengan kurikulum yang disediakan atau STCW 2010. Dan kemudian baru data analysis. Di sini data analysis itu peneliti memasukkan atau mengkaji data menggunakan statistik deskriptif. Kemudian setelah peneliti mengkaji research metodologi tentang the result and discussion, di dalam tahapan ini peneliti membahas mengenai data yang telah peneliti dapatkan dari research metodologi. Di dalam result and discussion, peneliti mengklasifikasikan hasil analisis ke dalam 3 aspek atau ke dalam 3 hal. Yang pertama itu tentang the need of nautical result, kemudian language skills, dan linguistic features. Di dalam the nautical result, di sini berisi topik kemaritiman yang didapat oleh peneliti setelah selesai menganalisis data. Kemudian yang kedua, di dalam language skills, di sini peneliti memberikan data berupa keterampilan peserta didik atau keterampilan bahasa yang dibutuhkan oleh mereka berlandaskan dari nautical result. Kemudian yang ketiga itu linguistic features. Nah, di sini itu peneliti menjelaskan tentang hubungan kebutuhan bahasa yang dibutuhkan oleh taruna muda dengan materi atau topik kemaritiman yang berdasarkan pada nautical result dan language skills. Yang intinya itu membahas kebutuhan pelajar maritim dari hasil yang didapat. Dan yang terakhir itu adalah pembuatan silabus. Di sini pembuatan silabus itu merupakan perencanaan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris terhadap taruna muda untuk satu pertemuan di dalam kelas. Jadi nanti silabus akan bersinambungan dengan need analysis dari peneliti. Baiklah, untuk next slide saya akan jabarkan data-data yang sudah didapat.
Baiklah, di dalam research metodologi ada bagian partisipan. There the partisipan. Di dalam partisipan sendiri, peneliti mengambil beberapa sampel seperti yang dijelaskan di dalam tabel. Ada 5 kategori partisipan yang peneliti distribusikan yang berbeda-beda di dalam setiap background bidangnya atau bidang pekerjaan masing-masingnya itu berbeda. Contoh, di sini partisipan yang peneliti gunakan itu jumlah keseluruhan ada sekitar 48 partisipan, yang mana di dalam 48 partisipan ini salah satunya ada seafarers, and ada shipping business employees, port authorities, English lecturers, and cadets atau objek yang dikaji itu merupakan taruna muda. Di sini dalam 48 orang ini diklasifikasikan para pelaut atau the seafarers itu sekitar 8 orang. Kemudian untuk shipping business employee atau karyawan bisnis itu sekitar 8 orang. Kemudian dalam port authorities ada sekitar 4 orang. Dan untuk English lecturers itu ada sekitar 8 orang. Dan untuk taruna atau peserta didiknya itu ada sekitar 20 orang. Dan keseluruhan partisipan ini dipilih oleh peneliti dengan cara proposing random sampling. Kemudian di research metodologi yang kedua itu tentang instrument for collecting data. Nah, di sini setelah peneliti mendapatkan partisipan, peneliti membahas mengenai instrumen atau cara yang digunakan dalam penyusunan data atau metode penelitian yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data. Di sini terdapat 3 cara yang peneliti lakukan untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama kuesioner, kemudian documentary sheets, and interview. Di dalam jurnal articles ini peneliti lebih dominan menjelaskan tentang instrumen yang digunakan berupa kuesioner. Jadi di dalam ini pendistribusian kuesioner yang peneliti gunakan yaitu adalah kuesioner yang terdiri dari 5 skor. Seperti yang di layar, the questionnaire consists of 5 scores ranging from 0 to 5. Jadi skor yang mencerminkan di sini itu berupa tingkat kebutuhan dari yang paling dibutuhkan hingga yang tidak dibutuhkan. Contohnya seperti ini: strongly needed, very needed, less needed, and non needed. Jadi yang mana nanti hasil dari kuesioner ini itu akan diteliti oleh peneliti di dalam menentukan materi atau topik terkait marine metode pembelajarannya. For next slide is about the data analysis. Di dalam research metodologi ada data yang terakhir dalam pengumpulan datanya, itu data analysis. Di dalam data analysis ini merupakan tahap kelanjutan dari instrument for collecting data. Di dalam data analisis ini peneliti membuat data berupa statistik deskriptif seperti yang ada di layar, yang gunanya itu untuk menganalisis data yang didapat. Jadi dari data yang didapat ini ditampilkan berdasarkan tingkat kebutuhan. Jadi di dalam tabel dijelaskan jika dalam tabel atau dalam kolom 1, jika skor dari penilaian partisipan itu di antara 0 sampai 0,5, dia diklasifikasikan ke dalam tingkat kebutuhan yang tidak dibutuhkan. Sebaliknya, jika contohnya di dalam kolom kelima yang di paling bawah, jika skor dari partisipan terkait materi yang dibutuhkan itu
mereka memberikan nilai di antara 3,6 sampai 4, di sini akan diklasifikasikan ke dalam tingkat kebutuhan yang maksudnya yang sangat dibutuhkan. Begitulah penggambaran atau deskripsi dari data analisis berdasarkan instrument for collecting data. Dan untuk selanjutnya itu tentang the result and discussion. Jadi setelah semua tahapan dari peneliti tadi telah dilakukan, akan dilanjutkan ke tahap result. Dan dalam tahapan ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal, hasil ini berdasarkan pengumpulan data yang sudah peneliti lakukan. Nah, data materi pembelajaran bahasa Inggris maritim ini oleh peneliti setelah hasil analisis diklasifikasikan menjadi 3 dasar materi. Yang pertama itu the nautical result, kemudian language skills, dan yang terakhir itu linguistic features. Dan di next material, the result and discussion about the nautical result. Based on the data collected, there are a number of various topics of nautical content or the content areas needed by the students. Jadi di nautical result ini itu ada beberapa topik muatan bahari atau konten yang dibutuhkan oleh siswa berdasarkan kurikulum. Maksudnya berdasarkan kesepakatan dari pihak akademisi yang sudah dianalisis oleh peneliti. Contohnya di dalam slide selanjutnya. Ini ada sekitar 26 topik tingkat kebutuhan material di dalam maritim content. Di dalam slide ini berisi topik-topik tentang pembahasan bahasa Inggris khusus di dalam bidang kemaritiman. Di sini khusus bidang kebaharian. Dalam tabel ini menunjukkan bahwa dari 20 topik tersebut banyak materi yang didistribusikan secara langsung melalui scoring kuesioner. Jadi di sini peneliti mengklasifikasikan sekitar 10 topik yang tingkat kebutuhannya itu sangat dibutuhkan. Contohnya seperti navigational routes and geographical location. Untuk kolom samping baris level of need itu sudah diklasifikasikan oleh peneliti. Dan di sini 10 topik tersebut terkait tentang letak geografis dan rute navigasi, serta untuk standar tatanan, kemudian tentang stabilitas, dan masuk juga ke komunikasi visual. Kemudian ada sekitar 4 topik seperti Marine Spike dan penanganan penyimpanan kargo serta perawatan dan perbaikan. Itu tergolong ke dalam tingkat kebutuhan yang cukup dibutuhkan oleh siswa. Jadi 4 materi ini itu termasuk ke dalam materi yang cukup dibutuhkan. Kemudian ada lagi berupa topik-topik materi maritim yang kurang dibutuhkan oleh siswa. Ada sekitar beberapa materi, contohnya itu seperti materi topik-topik yang dikategorikan untuk teknikal, contohnya kayak mesin. Contoh untuk mata topik mesin bantu atau mesin standar itu diklasifikasikan atau tingkat kebutuhannya itu kurang dibutuhkan oleh taruna-taruna muda di bidang kemaritiman ini karena materi ini atau topik ini tuh lebih relevan untuk taruna-taruna atau siswa-siswa
yang bidangnya itu teknikal seperti mesin dan lain-lain, khusus ke bidang tersebut. Karena yang di sini jurnalnya termasuk ke maritim. Dan untuk slide selanjutnya, jadi dari 26 topik yang ditampilkan tadi, jika diklasifikasikan masukkan ke dalam diagram seperti tabel yang ada di slide ini. Di sini the following is the classification of the data from topics in the need level or score level of need of maritime English material. Di dalam sini ada 4 warna untuk mengklasifikasikannya. Untuk tabel atau untuk diagram yang paling dominan itu berwarna ungu. Warna ungu ini menggambarkan kebutuhan atau level tingkat dari bahasa Inggris itu yang paling dibutuhkan. Kemudian untuk yang berwarna biru itu yang kurang dibutuhkan yang tadi, yaitu topik mengenai mesin atau pembenaran bentuk-bentuk mesin. Dan kemudian next about the language skills. Di sini peneliti menjelaskan tingkat kebutuhan dalam kemampuan kebahasaan yang dianalisis atau didapat dari metode kuesioner. Jadi kemampuan keterampilan ini itu merupakan beberapa keterampilan yang diklasifikasikan sangat diperlukan atau menjadi konsep dasar dalam menentukan sebuah materi pembelajaran. Di sini di dalam tabel nomor 1 itu listening dan speaking mendapatkan skor sekitar 3,8 dari partisipan, dan itu mengartikan bahwa listening and speaking itu sangat diperlukan oleh siswa. Berdasarkan literatur atau kesepakatan dari pihak akademik di dalam jurnal artikel ini, mereka juga menyatakan bahwa kemampuan keterampilan menyimak dan berbicara atau mendengarkan dan berbicara itu sangat dibutuhkan karena para siswa di bidang kemaritiman, khususnya di bidang bahari, itu sangat membutuhkan kemampuan tersebut, karena ketika mereka bekerja di bidang tersebut lebih banyak atau lebih intensif berinteraksi dengan atau berkomunikasi di atas atau di dalam kapal. Kemudian untuk yang kedua, untuk keterampilan membaca itu juga diklasifikasikan sebagai tingkat kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Keterampilan ini dikategorikan sebagai kategori yang dibutuhkan karena mereka akan bekerja di dalam kapal untuk memahami beberapa pekerjaan seperti membaca buku manual atau buku rute, dan untuk membaca diagram-diagram tentang kebaharian. Kemudian untuk keterampilan menulis di sini juga perlu atau cukup dibutuhkan karena menulis sendiri untuk para taruna itu dibutuhkan dalam menulis draft atau salinan, dan juga berguna untuk menandatangani beberapa formulir-formulir atau dokumen terkait tentang nautical atau dunia kemaritiman. Dan untuk aspek yang terakhir itu tentang linguistic feature. Di sini setelah pembagian atau pengklasifikasian kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya, dalam linguistic features ini itu pembagian tingkat kebutuhan terkait tentang bidang keilmuan kemaritiman. Jadi kebahasaan itu dihubungkan dengan konsep dari kemaritiman tersebut. Dari hasil penelitian ini menunjukkan di dalam tabel yang ada di dalam layar menunjukkan bahwa fitur linguistik bahasa Inggris di maritim itu dibutuhkan oleh siswa
dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu grammar, kemudian applied terminologies and SMCPS, and then translation. Jadi di sini empat tahapan itu diklasifikasikan untuk menjelaskan fitur linguistik. Di dalam grammar, topik yang dibutuhkan siswa dalam bidang kemaritiman itu relatif atau umum, seperti contohnya tenses. Kemudian setelah belajar tenses, ada beberapa topik yang dibutuhkan juga seperti passive voice, quantity, terusan change verb, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang applied terminologies itu lebih banyak diterapkan untuk materi-materi berdasarkan kegiatan yang sering dilakukan oleh siswa. Contohnya seperti kebutuhan atau ilmu-ilmu tentang kemaritiman. Contohnya kayak memahami nama-nama kapal atau bagian-bagian kapal, kemudian memahami membaca situasi di laut, rute, kemudian dan alat yang ada di kapal itu termasuk ke dalam applied terminologies. Dan di dalam selain itu ada SMCPS. Nah, di dalam SMCPS ini merupakan standar komunikasi maritim yang disepakati oleh beberapa expert atau beberapa pemimpin di dalam akademisi kemaritiman. Dan terakhir itu about translation. Translation ini merupakan kompetensi atau kegiatan yang sering dilakukan oleh para pelaut atau para taruna muda nantinya. Jadi maksudnya translation di sini itu merupakan kegiatan menerjemahkan beberapa kata atau frasa dalam dunia kemaritiman. Dan umumnya terjemahan ini biasanya dilakukan itu di dalam tes pengujian bahasa Inggris kemaritiman. Contohnya menerjemahkan logbook gitu, atau menerjemahkan penulisan rute atau draft atau diagram di dalam dunia kemaritiman. Dan dari semua aspek yang telah ditentukan atau yang telah dianalisis oleh peneliti, dari mulai research metodologi dan result, itu dapat disimpulkan bahwa kebutuhan siswa di bidang maritim itu adalah bidang kemampuan di tingkat speaking dan listening. Mengapa? Karena beberapa dalam dunia kemaritiman, di dalam literatur kemaritiman, di dalam jurnal artikel ini dijelaskan bahwa kebanyakan siswa itu kurang memahami atau kurang bisa berbicara dengan baik dalam bahasa Inggris. Sedangkan kesepakatan di Indonesia untuk dunia kemaritiman itu sudah diwajibkan dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara baik dan benar. Karena untuk menandingi atau menyaingi perkembangan maritim dunia. Jadi dalam penentuan silabus di sini dari jurnal tentang the analysis of maritime English learning material for nautical student of Maritime Academy in Indonesia based on STCW 2010, saya membuat beberapa pertemuan, maksudnya beberapa materi yang relevan untuk siswa. Di sini dalam objektif yang saya buat dan indikator, di sini objektifnya berupa giving a student a short dialogue about the marine routine crew.
And student will be able to communicate the dialogue with the other crew without any misunderstanding. Jadi di dalam objektif ini diharapkan students itu dapat berkomunikasi secara singkat, maksudnya untuk awal, karena pelajar di sini tingkat kemampuan berbahasa Inggrisnya itu masih sangat basic. Jadi sedangkan untuk tingkat akademiknya itu kemaritiman atau itu sangat banyak topik-topik yang perlu dipelajari, sedangkan basic kebahasa Inggrisan mereka masih di tingkat basic. Jadi dibutuhkan pendekatan yang baik, contohnya seperti penyampaian short dialogue seperti ini. Kemudian untuk indikator, semoga diutamakan student itu dapat memahami tentang marine routine. Student can be able to recognize the marine routine, and then students can be able to explain the marine routine, and final, student can be able to discuss with the other crew about the marine routine. Itu indikator yang disusun untuk menentukan tujuan dalam pembelajaran satu pertemuan ini. Dan material atau materi yang digunakan itu berupa speaking. Mengapa? Karena kebanyakan untuk dunia kemaritiman ini, kebanyakan pekerjaan akan dilakukan di dalam kapal dan lebih banyak berkomunikasi. Jadi lebih diutamakan pembelajaran speaking, terutama dalam materi giving order, dialogue in the crew maritime atau marine routine, and then after that the student can be giving advice dialogue. Jadi materinya ada dua, yaitu order dialogue and then giving advice dialogue. Dan media yang digunakan dalam kelas itu berupa laptop dan speaker. Kemudian proyektor untuk menampilkan teks dan atau audio visual, dan speaker untuk memperjelas suara penyampaian guru kepada murid. Dan untuk metode yang digunakan itu content based structure. Dan untuk activity dalam pertemuan pertama ini, the teachers plays a short video about the dialogue explaining the activities of the marine crew or marine routine. Jadi, first of all, the students explain the purpose of the video, and then the teachers give some example of the short dialogues about the marine routine. And after that, the teachers give example of the sentence in the dialogue, and the teachers divide the group into students and has to imitate and use the dialogue. Jadi di dalam pertemuan pertama ini diharapkan guru menjelaskan atau guru memulai memutar sebuah video tentang materi short dialogue. Kemudian setelah memutar video tersebut, guru menjelaskan materi tentang short dialogue dan advice dialogue. Materi di sini yang dijelaskan itu berupa order dialogue dan advice dialogue. Kemudian setelah guru menyampaikan materi tersebut, guru memberikan pemahaman lebih untuk penggunaannya terhadap marine routine. Dan untuk penilaian atau assessment, students can remember and practice the dialogue that have been given by the teachers with classmates without the pronunciation error and misunderstanding. Jadi untuk penilaiannya, murid-murid itu dapat mengingat dan mempraktekkan dialog yang sudah disampaikan oleh guru sebelumnya. Mulai dari penyampaian guru dan menyimak video yang sudah disampaikan, diharapkan students itu dapat mempraktekkan sebuah dialog atau short dialogue itu dengan baik tanpa adanya
misunderstanding dan mispronunciation atau pronunciation error. Dan minimum kriteria in mastering learning itu sekitar 70. Dan remedial jika siswa tidak dapat menyampaikan short dialogue dengan baik atau masih terdapat pronunciation error and misunderstanding, students itu diharapkan can you explain again the example of the short dialogue about the marine routine well without any mistakes in pronunciation. And for the sources to learn this material itu dari video YouTube, video singkat YouTube atau berdasarkan buku yang relevan. Contohnya seperti The Book of Dialogue based on English language. Dan waktu yang ditentukan itu sekitar 2 kali 45 menit. Jadi diharapkan dalam 2 kali 45 menit siswa atau taruna muda ini dapat memahami penggunaan short dialogue. Contohnya kayak order dialogue dengan advice dialogue dalam marine routine, dalam kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh marine sendiri. Contohnya seperti itu. Okay, that's I think it's all about my explanation. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.